Halo sobat, welcome to our YouTube channel at IndiHome Batavia Studio bersama saya Cut Miranda. Nah, kita ketemu lagi di episode podcast Nongki, nongkrong asik kekinian bareng IndiHome Jabotabek. Nah, di episode yang spesial banget hari ini kita udah undang narasumber kita yang spesial banget. Kalau teman-teman di sini semuanya pada udah kenal, kalau teman-teman yang di rumah udah kenal belum ya? Mungkin kita kasih clue dulu nih. Ciri-cirinya adalah seorang bapak-bapak tapi kece. Kemudian tidak seperti bapak-bapak karena berjiwa muda nih teman-teman. Nah, kemudian bapak-bapaknya hobi banget olahraga. Ada yang tahu nggak teman-teman semuanya? Ya, langsung kita sapa aja Om Tommy. Halo Om Tommy. Halo. Ya. Nah, saya perkenalkan lebih dahulu ya Om Tommy ya. Jadi kita narasumbernya hari ini adalah Bapak Dwi Pratomo Juniarto atau kita sapa secara akrab dengan Om Tommy ya. Om Tommy ini sebelumnya adalah Deputy Marketing di Telkom Regional 2 dan sekarang sedang mendapat penugasan baru per April di PINS. Ya, keren banget ya Om Tommy ya. Selamat Om Tommy. Om Tommy boleh say hi dulu sama teman-teman di rumah? Halo semuanya. Nah, jadi Om Tommy, tema pembahasan kita hari ini adalah antara passion, hobi juga karir. Nah, kalau kita perhatiin Om Tommy itu kan sebenarnya kalau soal karir itu spirit untuk achieve targetnya sangat tinggi ya. Tapi sangat diimbangi nih teman-teman sama passionnya di bidang olahraga yang sangat tinggi juga. Nah, itu boleh cerita-cerita nggak Om Tommy? Kira-kira sebenarnya hobi Om Tommy itu apa aja dan apa sih arti sebuah hobi buat Om Tommy gitu? Oke, makasih. Pertama mungkin salam kenal buat selamat siang mungkin ya buat teman-teman semuanya gitu, sehat. Semoga dapat beraktivitas di hari ini gitu ya, dengan baik. Oke, tadi ini ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Kalau bilang hobinya banyak gitu. Iya, hobinya banyak. Cuma mungkin yang sering rutin dilakukan mungkin olahraga pun juga mungkin jangan salah nanti dikirain jagoan olahraga bukan gitu, tapi senang olahraga. Nanti mungkin ngobrol-ngobrol saya jelaskan kenapa olahraga gitu. Karena saya dari kecil udah dipaparkan sama olahraga walaupun nggak rutin, tapi saya memaksa diri untuk harus olahraga gitu. Dari waktu ke waktu. Jadi itu saya jadikan bagian dari life gitu ya, bagian dari hidup. Itu. Jadi memang dari kecil ya Om Tommy ya? Dari kecil ya, ada latihan bela diri, kemudian yang mostly sih bela diri, berenang segala macam. Cuma ya belakangan mungkin agak berbeda sedikit aktivitas, tapi yang jelas supaya keluar keringat ya, intinya gitu kan. Iya. Teman-teman saya yakin di rumah juga sama gitu ya. Ada beberapa yang senang keluar keringat gitu kan. Iya. Supaya lebih segar dan sebagainya. Tapi kalau hobi yang paling diminati apa nih Om Tommy kalau bidang olahraga? Kalau sekarang mungkin saya sedang dan udah berapa tahun terakhir lah itu kegiatannya lari dan sepedaan. Oh iya, lari dan sepedaan. Lari kemarin saya tekuni dari sekitar tahun 2015 kalau salah ya. 2015. 2015. Bukan, sekali lagi biar nggak salah nanti yang dengerin gitu ya. Saya bukan nggak hebat lari saya gitu, nggak hebat sepedaan juga gitu. Cuma senang melakukan dan semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada yang nonton gitu ya. Jadi bukan masalah cepatnya, bukan masalah tapi activity-nya gitu. Itu saya harapkan juga bisa, sekali lagi harapan saya bisa menginspirasi. Kalau saya toh suka posting bukan karena saya larinya seperti siapa gitu kan gitu. Enggak gitu ya, bukan karena itu, tapi lebih ngajak. Saya bisa senang ngajak orang, ayo lari. Saya aja nggak kuat lari, saya bisa lari, kenapa kan kamu nggak bisa lari gitu. Betul. Itu. Terus sekaligus memaksa teman-teman yang apa namanya kalau istilahnya kalau sekarang kalau suka senang tiduran. Rebahan Om Tommy. Kaum rebahan ya. Kaum rebahan supaya bangun ya, bergerak untuk berkeringat gitu. Berkeringat.
Jadi kalau misalnya tadi kan info Om Tommy dari tahun 2015-an ya Om Tommy ya? Untuk lari ya? Dari lari dan sepeda ya Om Tommy? Sepedaan itu mungkin saya 2019-an ya, 2019 lah. Itu saat sepeda udah mulai hype atau bagaimana? Baru awal-awal hype ya? gitu ya. Terus kemudian boomingnya kan saat pandemi ya. Iya betul. Boomingnya saat pandemi karena ditutup oleh activity yang di outdoor, akhirnya jadi hype. Tapi sejak 2018-2019 itu udah mulai kalau sebelumnya dari kecil suka senang sepedaan. Tapi sepedaan. Ya sepedaan asik-asik lah gitu ya, sepedaan ibaratnya buat main gitu ya. Buat main, buat jalan. Itu jadi nggak pernah ekstrim. Dulu juga waktu SMP memang ke sekolah itu juga naik sepeda, naik sepeda. Tapi nggak pernah yang jauh berapa puluh kilo, nggak pernah. Iya. Karena kalau sepeda juga baru booming beberapa tahun lalu ya Om Tommy ya. Kayak 5 tahun lalu mungkin sepeda pixie, kalau beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu itu sepeda lipat. Sekarang udah ke road bike gitu. Iya, jadi udah ke road bike, macam-macam sepeda pokoknya gara-gara pandemi ya Om Tommy ya. Nah, ini boleh cerita nggak Om Tommy cara mengelola antara karir juga dengan olahraga itu kayak gimana Om? Gini, mungkin yang mau saya sharing adalah kalau buat saya ini juga saya harapkan juga bisa menginspirasi teman-teman semua yang dengerin atau nonton acara ini gitu ya. Saya olahraga itu sebenarnya buat saya ada 3 gitu, dan itu 3 hal gitu ya, 3 hal. Dan ini juga saya harapkan juga bisa dimaknai oleh teman-teman semua. Ada 3 hal. Yang pertama, yang belakangnya ini 3 hal diakhiri sama I gitu. Nanti 3 hal dia. Apa itu? Healthy. Kan bukan I gitu. Itu Y kan dia. Bukan dia. Tapi disebutnya I gitu ya. Healthy gitu ya, kesehatan lah untuk berkesehatan. Soalnya kalau kayak Pak Sabil saya ngepas-ngepasin nggak dapat ya I gitu dia. Healthy ya, kesehatan ya. Jadi dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan karena semua juga pasti perlu beraktivitas untuk menjaga kesehatan, dan tentunya kawan-kawan dan semua yang dengerin gitu, yang nonton dengerin juga, saya yakin juga punya passion masing-masing untuk bergerak. Tapi sekali lagi itu kita masih banyak kaum rebahan gitu ya. Iya. Ya Pak, saya suka bola Pak, tapi mainnya FIFA sama PES. Jadi olahraga jempol ya Om Tommy ya. Kayak boy. Ini namanya PES, jadi nah itu mungkin yang dibuat. Jadi pertama healthy, jadi cari keringat, cari olahraga, memang aktivitas olahraga yang memang berimpact terhadap badan ya, terhadap tubuh kita, terhadap kesehatan. Yang kedua itu saya maknai sebagai relaksasi. Jadi kalau ini beneran I kan? Beneran I kalau ini relaksasi gitu ya. Karena kita untuk teman-teman yang udah kerja gitu ya, pasti penat di kantor gitu ya, cari kegiatan apa gitu ya, kegiatan pengisinya bisa dengan ngopi, memang gitu, ngopi, ngafe gitu, main game gitu. Tapi kita perlu kegiatan yang menurut saya bersifat outdoor dan membuat kita berkeringat gitu ya, untuk karena bisa refreshing mind gitu. Buat saya olahraga tuh bisa refreshing mind. Sekaligus ya ketemu dengan orang yang juga ikut berolahraga gitu ya, itu bisa mendorong ini ya, bisa mendorong semangat kita juga gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang ketiga yang nggak ada kaitan sama 2 atau nggak ada kaitan langsung sama 2. Yang kedua itu filosofi gitu ya. Kita bekerja, sekolah itu pasti perlu penyemangat gitu ya, dan olahraga ini bisa jadi penyemangat gitu ya. Harus ada filosofinya gitu ini. Contohnya kalau lari itu kita saya pertama belajar lari itu tahun 2015 itu lari 1 kilo tuh rasanya udah lari 10 kilo gitu. Saya ngeliat teman-teman saya kebetulan join dengan komunitas Telkom Runner gitu di Telkom Runners di Telkom. Saya dipaksa dimasukkan ke grup itu tahun 2015, saya ingat banget. Paksa dimasukkan ke grup, melihat teman-teman posting lari, saya pengen ikut lari gitu. Saya paksa lari 1 kilo, 2 kilo tuh rasanya udah kayak mau pingsan. Oh no. Udah pingsan. Tapi sekali lagi tuh semakin diikuti kita langsung mikir kayaknya saya bisa extra miles deh. Itu sama kalau di pekerjaan, di sekolah juga sama ya. Saya bisa doing extra miles. Artinya saya udah nyampe 1 kilo, 2 kilo, saya pengen 3 kilo, pengen 3 kilo, pengen 5 kilo. Udah 5 kilo pengen 10 kilo. Dan yang memicu saya antara lain juga bisa membantu penyemangat. Kita ikut event, kalau dulu kan banyak event lari itu event outdoor masih banyak gitu. Event lari banyak. Jadi ikut event walaupun bayar gitu ya, tapi kita jabanin aja gitu ya. Kita betul. Karena apa? Karena larinya bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng bisa semangat. Terus tadi
biasa kita lari 3 kilo, saya ternyata ikut event yang 5 kilo. Udah latihan 5 kilo, mau ikut event yang 10 kilo. 10 kilo. Setelah Ya, terjauh saya 21 pernah itu, sampai 21 saya. Waktu di Maybank Bali Marathon tahun 2016 atau 17 lah. 17 kalau setelah itu yang 2016 saya ikut 10 kilo, yang 2017 saya ikut 21 kilo. Walaupun dalam waktunya nggak terlalu ini, cuman yang saya jadikan filosofi tadi, saya ingin mengalahkan diri sendiri. Itu aja. Jadi sama gitu ya, kita doing extra miles itu mengalahkan diri sendiri sebenarnya. Sama termasuk kalau pagi mau mulai lari itu sebenarnya mengalahkan diri sendiri. Mau bangun kita mau milih mau rebahan atau mau bergerak gitu. Iya, itu pilihan dari kita sendiri. Itu pilihan, ya? itu mengalahkan diri sendiri. Jadi itu filosofi. Jadi 3 tadi ada healthy, ada relaksasi sama filosofi gitu. Filosofi untuk diri kita sendiri untuk memicu hal-hal lain ya gitu. Itu. Setuju Om Tommy. Healthy, relaksasi sama filosofi. Nah, kalau teman-teman di rumah itu kira-kira ada filosofi apa ya Pak Tommy ya di balik hobi mereka masing-masing kayak gitu. Nah, tadi kan Pak Tommy sempat cerita kalau misalnya yang terjauh itu kilometernya untuk lari 21 Sempat kilometer. 21. Ya, berarti half marathon ya Half itu. marathon itu kan. Kira-kira kapan Om Tommy mau ikut full marathon? Nah, ini racun-racunnya teman-teman Telkom Runner juga dari dulu gitu. Saya juga ikut 21 kilo tahun 2017 itu ya gara-gara teman-teman juga paksa. Ayo ikut, tapi harus HM Pak, harus HM. Aduh, akhirnya saya oke, saya ikut HM tapi harus ada yang nemenin saya nih. Kalau nggak ada yang nemenin saya kayaknya nggak nyampe. Beneran ada yang nemenin saya, Mas Agus Setiawan itu nemenin saya sampai akhir. Jadi, dia sebenarnya bisa duluin saya gitu, cuma dia memilih nemenin saya sampai selesai. Tapi emang partner dalam olahraga itu penting ya Om Tommy ya. Kalau misalnya ada yang temenin itu kita jadi semangat gitu. Semangat gitu kan, dia jadi dia masih kuat ya, saya juga harus kuat gitu ya, dan saling menyemangati. Betul. Itu 2017 tuh. Nah, tapi saya juga saat itu mikir ternyata saya bisa nyampe juga, saya lari 21 kilo gitu. Itu yang mungkin tadi kembali ke filosofi tadi ya. Itu sama, kita melakukan pekerjaan juga sama. Kita bisa kemarin kita mencapai performansi ranking 5 gitu. Kayaknya kita bisa 3 besar kejar 3 besar dengan semua kekuatan, dengan semua keyakinan diri gitu ya, kita bisa kejar 3 besar bahkan satu di top performer gitu. Betul. Itu jadi sih. Tahun ini yakin Om optimis 42 km mungkin Jak Marathon. Ini udah mulai diracun-racuni juga. Ini kan tahun ini kelihatannya akan ada event fisik lagi nih. Iya, baik banyak itu Pokari, Maybank, Jakarta, Jakmar. Jakmar juga, Jakmar di Jakarta sini ya, ada UI Half Marathon juga, Jak Marathon. Betul. Mungkin mau berminat gitu. Yang 42 saya daftar km. yang Jakmar kalau salah, tapi saya masih daftar yang 10K itu. Masih daftar 10K. Ini ada Maybank juga, nggak tahu saya ikut. Kita tunggu ya Om Tommy ya, nanti postingannya untuk 42 km nih kita tunggu teman-teman tahun ini. Tapi sekali lagi nih, saya bukan jago lari gitu ya, saya nggak jago lari, cuma ingin menginspirasi teman-teman ya, saya aja nggak kuat lari, bisa lari, harusnya bisa lari. Itu sungguhan ini, jadi jangan sampai nanti tayang dikira wah jago lari, padahal kalau lari di jalan dilewatin terus sama yang lain-lain, campur jalan dan lain-lain gitu. Tapi intinya saya ingin melakukan aktivitas yang tadi dengan 3 makna tadi gitu ya. 3 makna, kita bermakna untuk kesehatan, healthy gitu ya. Kemudian untuk keperluan relaksasi di tengah kita beraktivitas beraktivitas yang rutin gitu, mungkin bahkan membuat kita jenuh gitu ya, membuat kita jenuh, buat penat gitu ya. Ini bisa jadi relaksasi yang penting gitu. Kemudian yang ketiga adalah filosofi tadi, kita menggunakan kegiatan olahraga kita, baik sepedahan, lari gitu ya, untuk filosofi kita untuk melakukan daily activity, karena ini lengkap sebenarnya. Kalau kita mau memaknai itu lengkap, even kita lari mau doing extra miles juga gitu ya, atau stres atau mengalahkan diri sendiri juga, tetap harus melihat kemampuan diri kita gitu. Iya, setuju. Melihat kemampuan diri kita gitu, karena kalau nggak kita kemampuan diri, nanti kita bisa pingsan di tengah jalan. Iya, betul. Ya sama, kita mau doing extra miles, saya mau kesana dengan pace sekian gitu. Orang lain mungkin bisa menempuhnya dengan mudah, tapi kita bukan orang tersebut, kita beda, karena kita sendiri. Kita mungkin bisa stretch above average yang selama ini kita lakukan, tapi nggak harus mengcopy dia gitu. Karena kita
berbeda gitu. Apa ya sama kalau kita SWOT analisis itu kita berbeda gitu. Iya. Strength kita beda, weakness kita juga beda, opportunity yang di depan kita beda, threat-nya juga beda gitu. Itu sama dengan kurang lebih dengan tersebut. Jadi boleh men-challenge diri sendiri, tapi Yes. prepare-nya juga harus Tetap kita harus. analisis diri kita itu sanggup atau enggak ya Om Tommy ya. Betul. Kayak misalnya kalau teman-teman tuh kalau saya dengar kalau mau persiapan full maraton nih Om Tommy, biasanya banyak orang-orang yang H-1 itu carbo loading dulu. Oh ya, betul. Carbo loading dulu, makan banyak banget ya kan, tahu-tahu Ya, besoknya maraton. Belajar juga dari teman-teman gitu. Carbo loading. Kalau sepedaan tuh itu kita makan spaghetti, apa hubungannya? Malam sebelum besok pagi kita mau sepeda, spaghetti apa hubungan spaghetti? Saya bilang masih belum ngerti, tapi gitu. Oke lah, saya ikutin aja. Ternyata carbo loading dulu Pasta, gitu. sebelum itu ya Om Tommy Oke. olahraga. Kalau dulu saya ikut carbo loadingnya aja, tapi full maratonnya nggak ikut. Jadi cuma ikut teman-temannya H-1, Iya, tapi iya, pas full iya. maratonnya saya nggak sanggup. Maksimal masih 10 Sama kayak kilo. sepedaan juga sama. Sepedaan pertama gue 10 kilo tuh kayak udah capek banget gitu ya, 10-15 kilo. Lama-lama akhirnya saya paling jauh tuh sepedaan pernah 160 kilo. Wow. Dari Jakarta ke Bandung. Walaupun berhenti gitu ya, berhenti terus sempat diangkut sebentar, teman diangkut ada 3 kilo, 5 kilo, tapi lanjutin lagi gitu. Terus yang berikutnya pernah Jakarta Bandung juga, tapi nggak nyampe gitu karena keburu malam. Terus Jakarta 120 Bandung? Jakarta Bandung. Berapa jam Om Tommy? Dari pagi sampai sore. Kalau yang kedua itu cuma dapat 125 kilo, sampai pada larang saya nyerah karena udah terlalu gelap malam, mata saya nggak ini. Iya. Saya nyerah, saya langsung tak diangkut aja, tapi udah dapat 125 kilo. Oh iya, keren banget. Jadi kalau misalnya kita tarik garis ya Om, dari Sabang sampai Merauke, Om Tommy itu dari Bandung sampai Jakarta gitu ya, udah terlewati nih 2 kota nih. Jadi kalau Sabang sampai Merauke, Pertama kali 100 kilo tuh di Jakarta malah. oh, Ada event 100 kiloan gitu, 100 kilo. kilo. Tapi muter-muter Jakarta gitu, sampai dapat 100 kilo. Itu pertama kali saya seumur hidup gue 100 kilo. Tapi artinya saya bisa gitu. Ya, itu juga yang Bisa. dilakukan dengan kita harian itu, baik itu belajar, sekolah, kerja, itu juga itu. Kita bisa, ternyata kita bisa doing extra miles. Tapi tentunya dengan persiapan tadi deh, dengan ada melihat kemampuan diri, kayak SWOT analisis Iya. melihat kemampuan diri, kemudian ternyata environment seperti apa, kondisi eksternal seperti apa, gitu. Syaratnya gitu ya, kondisi eksternal seperti apa, kita harus nyiapin sepedanya seperti apa, nyiapin Iya. semua aksesoris itu yang harus disiapkan, aksesoris. itu sepatu dan sebagainya gitu. Itu mungkin H-1-nya juga Betul. paling lebih penting ya Om Tommy. ya, misalnya nggak boleh kurang dari istirahat gitu. Kurang kan. tidur Betul. nggak boleh. Betul, nggak boleh kurang tidur. Om Tommy, tentang hobi sepeda dan lari ini, Om Tommy kira-kira ngelakuinnya itu rutin tiap minggu kah? Atau tiap hari sebelum berangkat kantor? Bagaimana? Saya memaksa diri sekali lagi harus, karena kadang sejumlah kebiasaan itu harus dipaksa gitu ya. Iya. Kebiasaan harus dipaksa. Jadi saya memaksa diri seminggu itu minimal seminggu sekali, mau lari mau sepedaan. Minimal seminggu harus sekali, dan itu harus dipaksa. Nah, rekan-rekan mungkin buat tips yang mau belajar lari, banyak yang lari, banyak yang beralasan gitu ya. Iya. Karena kakinya lah nggak kuat atau apa. Sebenarnya bisa dimulai dari jalan kaki sebenarnya. Jalan kaki, dan itu olahraga paling ringan gitu ya. Kita bangun tidur cuman pakai celana pendek, tinggal pakai kaos, pakai sepatu udah bisa keluar. Iya. Sangat simpel ya Om Tommy Simpel. ya. Kalau Simpel. sepeda mungkin harus nyiapin apa. Kalau misalnya pakai RB dia harus pakai sepatu klit dan sebagainya. Iya. Dan sebagainya. Nggak ada alasan buat nggak Kalau bisa. Lari, jalan kaki enak gitu ke depan. Tinggal kita paling cari tempat yang kondisinya enak, seperti GBK itu kan enak tuh, GBK dan sebagainya. Itu termuter-muter, terkondisi ngeliat orang olahraga juga, jadi bisa memicu gitu ya, memicu kita juga semangat juga gitu. Itu sih. Jadi kalau saya minimal seminggu sekali kalau lagi, tapi menyesuaikan kegiatan. Kadang nggak sempat juga, kadang saya malamnya capek, mau pagi mau keluar tuh juga teler udah keburu kesiangan gitu. Iya. Teler mau antar keluar enggak, tapi pokoknya kan seminggu sekali. Kalau nggak bisa ada waktu kerja, saya bisa ngejar timing di Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu. Sabtu Minggu, misalnya gagal di hari kerja, Sabtu Minggu. Kalau di hari kerja enaknya soalnya kalau saya lari itu langsung ke kantor gitu. Jadi run to office gitu. Run to work. Pernah nggak Om Tommy dari Run to lari lalu ke kantor? Memang sering. Oh sering. Justru sering, kan ini apa namanya, tempat tinggal kos di dekat kantor. Kalau straight sih cuma 1 kilo gitu, nggak nyampe gitu. Iya. Tapi kalau saya bisa muter SCBD, kadang ke GBK, itu bisa dapat 3 sampai 6 kilo, tergantung muternya kemana.
Jadi naik sepeda aja bisa ya Om Tommy dari Bandung Jakarta, apalagi cuma lari dari GBK ke kantor. Itu bisa banget. Ya, tapi ini harus dipaksa ya kawan-kawan semua yang dengerin tuh Bang, harus dipaksa bergerak lah gitu ya. Jangan main bolanya pakai jempol gitu. Jadi dipaksa benar-benar harus dari diri sendiri ya Om Tommy ya, eager nih harus bisa nih. Kalau nggak mulai dari kita siapa juga orang kalau beda mau refresh karena keringat keluar tuh beda soalnya gitu. Iya. Pasti beda. Ini kan rutin ya Om Tommy ya. Ada komunitas nggak setiap Sabtu Minggu itu? Kalau lari sebenarnya tergabungnya di komunitas Telkom Runners ya. Telkom Runner. Cuma kalau saya tugas di Sumatera juga ada teman-teman Telkom Sumatera Runners juga. Itu biasanya aktivitasnya kita kadang-kadang ada event bareng, yuk lari bareng gitu kan. Kecepatannya beda-beda tapi nanti ngumpul awal terus ngumpul akhirnya sama gitu kan. Nanti mungkin sharing session dan sebagainya. Kalau nggak sempat ngumpul biasanya teman-teman posting di grup itu. Saya udah lari sekian kilo. Jadi saling menyemangati gitu. Ada orang mungkin yang pace-nya 10 gitu yang memang baru awal-awalnya 11 itu terus nggak posting. Kalau saya sarankan ke mereka posting aja, ulang saya 9 aja posting saya gitu. Pace-nya 9 aja posting gitu ya. Buat apa? Buat menyemangati diri sama menyemangati orang lain sebenarnya. Berapapun posting aja. Berapapun posting ya. aja. Saling menyemangati sama-sama. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu menjadi inspirasi buat orang lain. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Bukan nggak harus kita cepat. Kalau kita larinya kecepatan malah nggak jadi inspirasi, malah ngeper dulu yang lain gitu kan. Malah bikin jiper. Malah jiper. Wah, ini larinya pada cepat-cepat nggak jadi lari deh gitu. Sama dibikin vlog juga dengan sepeda. Makanya saya ngajak ke kawan-kawan di grup yang orangnya penganggotanya berapa kalau Telkom Runners? Sekitar 600-an mungkin ya. 600-an. Di grup ya? Iya, di grup. Yang posting kan beberapa kelihatan gitu. Nah, itu saya endorse ke teman-teman, posting aja gitu kan, nggak masalah gitu untuk menyemangati yang lain gitu. Saya berani begitu juga pas awal dimasukin 2015 juga karena teman-teman pas saya posting itu nggak dibully juga gitu kan. Saya posting terus gitu kan. Saling masih semangat ya lagi ya dari pace 10 saya pertama kali dulu pace 10, sekian sekarang bisa 8,5 dulu pas pernah 7,5 gitu. Pas rutin-rutinnya pasti banyak event-event itu semakin improve semangatnya memang lambat laun karena kita latihan terus ya didorong sama kawan-kawan di komunitas. Walaupun nggak pernah lari bareng tapi lari sendiri. Itu lama-lama improve sendiri. Itu tadi mengalahkan diri sendiri tadi. Hebat. Gitu. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Jadi, saya dulu kalau posting suka pakai hashtag beat myself. Beat myself ya. Jadi bukan kalau kita mau beat itu bukan kita terhadap orang lain ya, nggak harus kita terhadap orang lain. Tapi kita terhadap diri kita sendiri di masa lalu. Betul. Gitu ya atau di masa sekarang kita posting beat myself. Jadi kalau baik itu lari maupun sepedaan. Boleh jadiin hashtag nih teman-teman beat myself ya. Nah tapi kalau keterlibatan keluarga sendiri gimana Om Tommy? Keluarga suka ikut nggak? Anak-anak ikut lari? Kadang kalau karena aktivitasnya berbeda, waktunya berbeda. Kadang kalau sempat paling nemenin tapi mungkin saya lari, teman-teman keluarga saya aktivitas apa nanti ketemu di mana gitu. Iya, ada mungkin mereka naik sepedaan dan gitu. Tapi keluarga support ya Om Tommy ya? Alhamdulillah support sampai dengan saat ini gitu ya. Sekaligus juga influence keluarga juga gitu kan. Sejauh ini udah ikut event lari paling jauh di mana Om Tommy? Tadi kan ada sempat sebut Maybank ya. Yang paling jauh Maybank Bali, cuman pernah ikut nekat juga kemarin, tapi ikut cuma 10K di Singapura acara waktu itu. Oh di Singapura. Ada niat nggak Om Tommy kalau misalnya mungkin di Eropa ada buka event lari? Teman-teman Telkom Runner banyak yang ikut sana, tapi pace saya kayaknya nggak cukup buat ke sana gitu. Bukan apa? Karena mereka ada beberapa rules yang ketat kayak contohnya Tokyo Marathon itu dia per segmen dia. Jadi kalau segmen nggak memenuhi udah langsung nggak boleh ikut lagi, nggak boleh sampai finish. Langsung diangkut itu. Kalau gitu saya dong langsung diangkut. Kejam langsung diangkut itu. Ini kata teman-teman yang di sana karena jadi ada batasnya ini segmen ini harus sekian gitu, segmen ini harus sekian, waktunya tempuhan harus sekian. Kalau lebih langsung diangkut. Mungkin karena di sana ini asumsi saya, teman-teman saya sarikan dari teman-teman yang kelihatannya mungkin karena mereka harus closing roads gitu kan. Harus road closing, waktunya jadi harus ketat gitu. Jadi nggak boleh nunggu yang kececeran gitu kan. Parah aja nih. Itu jadi ada yang kececer yang lambat sedikit langsung diangkut. Kalau dulu di Bali Marathon Maybank itu malah gate finishnya udah dibongkar kita masih boleh gitu, sampai. Jadi udah misalnya dia sediakan waktu 5 jam gitu ya, 5 jam event tuh 5 jam gitu masih excuse dan masih dikasih medali, dikasih kaos finisher segala macam. Iya. Jadi kalau di luar mereka menghargai lah, menghargai upaya
para runners gitu ya yang Iya. yang maksa diri harus finish saya gitu. Jadi kalau saya ikut Maybank nggak diangkut ya Om Tommy ya? Nggak diangkut. Jadi masih bisa teman-teman saya ikut Maybank, mungkin nanti kesempatan kapan-kapan kalau saya mau ikut half marathon ya Om Tommy ya boleh ya. Nggak diangkut. Nah ini kalau Om Tommy kan kita udah denger banyak banget nih soal hobi olahraga, kemudian lari, bersepeda. Kalau Om Tommy sendiri ada rencana nggak nambah hobi? Diving mungkin? Atau parasailing? Agak berat ya parasailing. Iya. Harus ke Mungkin yang saya agak apa ya, saya itu tuh diving. Mungkin. diving. Tapi kayaknya serius banget gitu. Harus pakai peralatan yang berbeda gitu ya, mungkin jadi ya Prepare-nya. saya agak mundur gitu. Cuman menarik gitu ngeliat diving. Atau hobi lain Om Tommy mungkin kalau misalnya mau nambah hobi ada rencana? Kalau hobi yang lain kan memang ada motor, ada hobi motor juga sama refreshing sama komunitas ya. Ada satu lagi tadi mungkin yang 3I tadi sama yang terakhir itu ada komunitas sebenarnya. Kita ketemu sama orang lain, dapat insight yang berbeda. Kadang kita juga bisa nanti kalau lari kebetulan komunitas internal ya. Yeah. Terus internal paling ketemu sejumlah teman-teman saat open event gitu ya. Kalau di kayak motor gitu ketemu komunitas memang berangkatnya sama komunitas karena biasanya campur lah karena yang motoran banyak tapi yang mau kita touring kemana itu biasanya nggak di unit kita atau di kantor gitu. Itu harus gabungan sama beberapa kita ikut kemana gitu ya atau mereka join kita dan sebagainya. Itu mungkin yang sekaligus juga nambah koneksi gitu ya, nambah koneksi, nambah ya relatif hubungan eksternal gitu, karena eksternal sekaligus juga misalnya kita sekaligus memperkenalkan diri kita nih Telkom nih, kita bisa memberikan bantuan dan sebagainya, memberikan layanan services apa gitu ya. Kadang bisa jadi dari hal seperti dari hobi muncul mengerucut ke Telkom nih ya bisa bantu saya soal ini nggak ya kan, jadi masuk. Ya jadi memang relasi kita bisa ya memberikan Om Tommy solusi, ya, betul. memberikan solusi. Jadi ada side effect lah dari hobi sebenarnya. Ya keren banget nih teman-teman. Jadi emang hobi kita itu nggak cuma membawa manfaat buat kita, tapi juga buat orang lain. Orang lain bisa, kalau betul. misalnya kita membawa relasi atau kemudian membawa manfaat buat orang lain kayak gitu ya Om Tommy ya. Betul. Nah, kira-kira Om Tommy ada pesan dan kesan nggak buat teman-teman yang masih bingung antara menggeluti karirnya atau hobinya? Kadang-kadang kan ini di masa pandemi kan banyak kaum rebahan ya Om Tommy ya. Jadi yang awalnya hobinya mungkin outdoor, sekarang berubah menjadi hobinya rebahan dan kerja gitu kan. Gimana nih Om Tommy, ada pesan-pesan? Hobi ini kan unik ya. Kita nggak bisa maksa hobi kita ke orang lain karena memang kalau dia nggak dapet passionnya agak susah gitu. Tapi mungkin yang perlu jadi intisarinya adalah kita perlu beraktivitas fisik. Itu sebenarnya intinya itu, kita perlu beraktivitas fisik ya. Fisik itu bukan kembali lagi bukan fisiknya cuma jempol only gitu ya. Karena kita harus fisik, bergerak, berkeringat, kena matahari itu penting soalnya buat metabolisme tubuh gitu. Dan itu mungkin yang perlu. Jadi kalau memang ada kegiatan yang berupa outdoor ya teman-teman silakan memilih, kan banyak. Ada bulu tangkis, ada tenis, ada lari, sepedahan gitu ya. Betul, kalau nggak kuat, sekali lagi jangan memaksakan diri kita ngikutin pace-nya orang lain, speed-nya orang lain jangan. Tapi kita beraktivitasnya sama, tapi nggak usah harus ngikuti itu. Supaya apa? Bisa kita keluar keringat gitu ya, keluar keringat dan seterusnya gitu, supaya kita lebih sehat. Jadi jangan lupa beat myself ya Om Tommy ya. Betul lah. Dan setelah kalau itu udah klik, baru beat myself tadi. Semakin lama semakin ditambah volumenya gitu ya, jarak, pace dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang tadi perlu untuk relaksasi gitu. Relaksasi dengan berolahraga pastinya beda dengan relaksasi dengan kalau kita main game gitu, beda. Coba dirasakan ya teman-teman yang punya hobi, beda gitu ya. Harus beraktivitas di outdoor gitu beda. Kemudian juga yang ketiga tadi harus punya berfilosofi. Kenapa saya harus olahraga? Karena saya punya filosofi, saya harus memberi contoh orang, memberi contoh keluarga gitu ya, menginspirasi keluarga, masyarakat, komunitas gitu kan. Kita harus jadi role model di sekitar kita kan, gitu ya. Kan role model nggak harus pemimpin gitu ya. Orang-orang di sekelilingnya juga bisa jadi role model, baik di keluarganya harus jadi role model dan untuk role model harus menjadi contoh kan. Betul. Nah tadi hobi, terutama olahraga bisa jadi salah satu contoh bahwa kita beraktivitas, kita ngajak orang lain. Kalau toh kita bukan yang tercepat, terjauh, tapi kita bisa menunjukkan bahwa ini loh, saya nggak kuat tapi saya bisa lari, saya bisa naik sepeda lumayan jauh gitu ya.
kenapa kamu tidak bisa gitu ya, itu mungkin beberapa yang ya pesan saya lah buat kawan-kawan dan pemirsa semua. Keren banget. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan nih Om Tommy ya. Jadi sebenarnya hobi itu ada untuk membuat kita semakin produktif ya. Kayak tadi misalnya kita hobinya olahraga, kita bisa makin sehat, makin happy, menginspirasi. Kemudian jangan lupa untuk beat myself gitu ya. Nah, jadi dengan adanya hobi kita bisa semakin produktif dan tidak menghambat karir kita, malah itu hobi ya. Jadi balance. Malah bisa mendukung. Ya, sangat mendukung karir kita. Nah teman-teman semuanya, kita udah ngobrol seru banget bareng dengan Om Tommy hari ini. Sebelum aku tutup, mungkin aku mau ngingetin dulu buat semua teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa buat follow media sosial kita di bawah ini Om Tommy. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, kemudian komen dan like YouTube channel kita @IndieHomeBatavia Studio. Dan sampai ketemu di podcast Nongki berikutnya. Dadah. Ke apotek membeli obat. Cakep. Obat khusus untuk terapi. Cakep. Sampai ketemu lagi sobat. Cakep. Nonton podcast Nongki biar makin happy. Yeay. Jangan lupa semuanya buat nonton podcast Nongki di episode berikutnya. Dadah.